Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya berkat Tuhan menyertai hidup kita, dan Tuhanlah yang menjadi penolong satu-satunya di dalam seluruh hidup kita. Kembali lagi bersama dengan saya dalam renungan rohani. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita amati atau kita perhatikan, yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah atau persoalan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan di satu komunitas, adalah ketidakmampuan orang untuk mengendalikan diri. Karena dengan tidak bisa mengendalikan diri, maka meledaklah amarah, yang pada akhirnya memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan berbagai tindak kejahatan. Sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kejadian-kejadian di dunia sekarang ini, banyak hal yang terjadi, atau bisa dikatakan bahwa tindak kejahatan terjadi itu karena diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, satu contoh, ini satu kisah yang nyata yang terjadi di Alkitab, Kain dan Habel. Nah, kita tahu ceritanya bagaimana ketika dua pemuda ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, yang satunya korbannya itu diterima oleh Tuhan. Nah, sementara yang satunya atau korban dari sang kakak ini yang bernama Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Saudara, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan Kain untuk tidak panas hati, karena waktu itu dia merasa cemburu, dia merasa marah. Kenapa korbannya tidak diterima oleh Tuhan, sementara korban dari adiknya atau persembahan dari adiknya itu diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengingatkan agar Kain tidak panas hati. Nah, ketidakmampuan Kain dalam mengendalikan dirinya, maka terjadilah tindak kejahatan, yaitu Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Dan pembunuhan itu pertama sekali terjadi di dunia. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28 tadi itu berkata bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu diumpamakan seperti kota yang temboknya itu sudah roboh. Nah, kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena zaman dulu tembok itu merupakan perlindungan bagi salah satu kota. Oleh sebab itu, di setiap kota pada zaman dahulu dibangun tembok-tembok untuk mengelilingi kota, untuk mereka berlindung. Jadi tembok itu berfungsi sebagai pagar dan juga perlindungan bagi kota dan penduduknya supaya terluput dari serangan musuh.
Nah, sudah dikasih oleh Tuhan dalam situasi yang aman, dalam situasi yang nyaman, bisa saja orang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tetapi bagaimana ketika situasinya sedang tidak baik dan tidak seperti yang diharapkan? Mampukah kita tetap mengendalikan diri? Mampukah kita tetap menguasai diri? Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, belajar untuk mampu menguasai diri. Dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 41, Yesus mengingatkan murid-muridnya ya, untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, Alkitab bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, selama kita tidak dapat mengendalikan diri, selama kita tidak dapat menguasai daging kita, maka yang timbul adalah perbuatan-perbuatan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu, seringkali kita menjadi begitu emosi, marah tak terkendali, bukan karena masalah yang kita hadapi terlalu besar, namun karena kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Cara yang tepat untuk bisa mengendalikan diri adalah menyediakan waktu lebih untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa kita akan menjadi tenang dan berada dalam pimpinan Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatan kita terkontrol dengan baik dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, demikian renungan yang saya sampaikan hari ini. Biarlah kiranya menjadi berkat bagi saudara pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.